Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang karena nikmatnya lah semua kebaikan-kebaikan ini menjadi sempurna. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita dalam Tahsinul Quran dengan riwayat bacaan Imam Asim. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di surat An-Nas. Kemarin kita sudah talaki dan tes satu-satu surat Al-Fatihahnya. Mudah-mudahan itu bisa dipraktekkan dan terus diamalkan, dan juga syukur-syukur bisa diajarkan nanti ke orang terdekatnya terlebih dahulu. Untuk itu kita ulang kembali bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Wahid, Itsnain, Tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya saya izin Bapak-bapak untuk pertemuan kali ini, mumpung belum terlalu jauh, jadi kita record yang mudah-mudahan ini nanti bisa ada manfaatnya, karena memang zaman sekarang ini ya butuh jejak digital, apalagi kebaikan ini ya, sehingga kita nanti bisa panen bersama-sama amal jariah kita. Insya Allah ini nanti bisa dilihat di channel YouTube, channel resmi kita namanya Iqropedia. Di situ sudah banyak juga pembelajaran Quran, cuman yang seperti ini belum banyak memang, walaupun sebenarnya sudah banyak di YouTube ya. Tapi kembali lagi tadi, kita buka surat An-Nas. Jadi diharapkan setiap pertemuan itu apa yang mau kita baca ada yang kita, karena saya kalau membuat terus kayaknya semua punya deh. Surat An-Nas ya, surat yang ke 114 diturunkan di Madinah, maka Madinah ya, insyaallah. Surat An-Nas artinya manusia. Kalau al-insan manusia juga. Nah, kalau An-Nas ini lebih umum Bapak-bapak ya. Jadi manusia, ya ayyuhan nas, itu umum. Islam enggak Islam ini harus mendengar ini. Kita lihat dalam riwayat yang akan kita terapkan, riwayat Imam Hafiz ya, yang paling umum. Jangan bingung bagi yang belum pernah belajar riwayat bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia ini memang menggunakan riwayat Imam Hafiz. Makanya kalau kita baca wadduha itu Imam Hafiz. Kalau wadduhai, nah itu bukan riwayat Imam Hafiz, tapi ada ya. Makanya jangan kaget kenapa Al-Quran ini ada 10 riwayat bacaan. Jadi kalau ada orang yang hafal Quran 30 juz dan 10 riwayat bacaan, contohnya guru kami itu Syekh Muhammad, artinya dia hafal 300 juz. Masya Allah kan? Artinya dia bisa mengubah-ubah riwayat bacaan itu. Riwayat itu apa? Rasulullah di suatu tempat, misalkan di kota Jawa, dia baca dengan seperti ini riwayatnya. Contohnya tadi waduhai walaini idza saja. Di tempat lain Rasulullah baca, misalkan di Medan, bacanya seperti ini. Kenapa? Rasulullah itu menyesuaikan dengan logat di situ tadi.
kemudian biar mereka juga mudah mengenal dan mempelajarinya, seperti itu. Dan itu ada 10 riwayat. Kita masih satu belum selesai. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita buka surat Anas, sudah dibuka semua. Kalau nggak ada di handphonenya boleh, kalau nggak ada boleh ambil di belakang ya. Soalnya biar lebih jelas nanti apa yang mau kita lihat. Walaupun saya yakin Anas ini sudah hafal semua, tapi karena kita mau kupas dari per hurufnya sampai satu ayat itu selesai, kita maksimalkan pengucapannya. Jadi memang harus kita lihat secara langsung. Selain itu juga ketika melihat Al-Quran itu kita bisa mendapatkan pahala, Bapak-Bapak. Jadi kalau ada yang masih terbiasa baca Quran dengan handphone, ya mulai biasakan dengan mushaf, ya. Karena keutamaan membaca mushaf dan handphone itu berbeda. Handphone itu foto, sedangkan mushaf ini memang ya ini yang dikatakan mushaf. Ayo, Pak Sigit. Ya, mushaf. Nah, mushaf surat An-Nas. Ya. Ya, sudah dibuka semua. Saya anggap sudah membuka semua. Kita An-Nas, surah An-Nas. Apa Al-Baqarah? Anas dulu aja ya. Soalnya Al-Baqarah ini agak panjang. Yang sering kita temui ini harus kita tuntaskan. Mudah-mudahan nanti bisa juga diajarkan. Kita ta'awudz bersama-sama lagi, Bapak-bapak. Ya, karena ta'awudz ini ada juga di pengucapan ayat 1 ya, a'udzunya. Kita bersama-sama agar Allah lindungi kita dari godaan syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita masuk ke ayat 1 dari ta'awudz dan basmalah tadi sudah kita mulai di Al-Fatihah. Sekarang di ayat 1. Di huruf pertama ini ada huruf apa, Pak? Qaf, ya. Perhatikan, qaf ini starter awalnya ketika hendak diucapkan itu langsung di rahang tebal. Rahang tebal itu untuk gampangnya kita posisikan rahang kita O. Jadi kalau kita mengucapkan qaf tapi qaf, qaf, qaf berarti belum tebal. Harusnya O, 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 O. Nah, di sini ku. Jadi ku, ku, ku. Rahangnya sudah O, kemudian langsung mencucukkan ku, bukan ku, ku. Nanti jatuhnya malah kaf, ya. Dan ini memiliki arti yang jauh. Kul, katakanlah kul, makanlah, ya, berubah. Ya, dari awal harus ditekan dulu agar dia tidak keluar sifat hamas yang dimiliki huruf kaf. Kaf itu kan kalau diucapkan ku, ku, ku. Ini itu kaf. Kalau qaf, u, u, u. Ya, jadi jelas perbedaannya. Ya, nanti setelah saya baca satu ayat, nanti langsung dibaca aja mungkin ya. Bareng-bareng. Satu u, kemudian lam ini, Pak, ada lam sukun di situ sebelahnya, lihat. Lam ini berbeda dengan huruf qaf. Lam huruf yang memiliki sifat tipis. Jadi ketika doma dibalikan ke lam sukun harus langsung dikembalikan lagi. Kul, kul. Jangan kul, kul, kul. Nah ini eskul kul. Ini kul, ya, kul. Ya, 1, 2, 3, kul. Coba Pak Marsana. Nah, tapi ditahan Pak. Kul, jangan kul, kul. Nah, nanti dia lepas. Kalau lepas jadi ada ele-nya. Ditarik, kemudian ditahan. Kul, kul. Ya. Dalam bacaan Quran per ayat itu kita nggak boleh putus atau mengambil nafas, kecuali memang kita mau waqaf. Jadi nggak boleh kul a'u, berhenti dulu. Kul a'u, harusnya kul a'u. Nah, memang harus langsung. Kita masuk ke huruf A dan Au. Ini huruf A dan Au, ya, beda makhraj. Jadi harus jelas. A, Au, A, Au. Nah, jangan seperti ini, Pak.
sering bacanya gini, qul a'u, nggak jelas, qul a'u. Jadi au harusnya a'u. Ya, qul a'udzu birabb. Kita masuk ke huruf dzu. Di situ, Pak, seperti yang saya ucapkan di ta'awudz ya. Ta'awudz itu zalnya ada tasydidnya, Pak. Lihat zalnya. Jadi sedangkan sebelumnya ada dhammah. Qul a'u harus dikembalikan. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Memang kayaknya repot amat ya bibirnya ini. Tapi ini memang nanti akan kita dapati ketika kita terus berusaha, kemudian nanti latihan, nanti lama-lama mudah. Qul a'udzu birabbin nas. Kita lihat di situ ada huruf ro. Ro-nya tebal, Pak ya. Ro, bukan ro. Ini ro, ini ro. Perhatikan, kenapa bisa sempurna? Karena O-nya kita maksimalkan. Ro, bukan ro. Apalagi ro. Kemudian masuk ke ba sukunnya, Pak. Ba bertasydidnya, lihat. Rom. Kita sudah pelajari sifat syiddah ba. Rom, nggak boleh putus, nggak boleh bil, harusnya bil, jangan bil. Itu putus itu, bil. Iya, bukan, kalau ba memang tipis, pasti kembali. Nggak. Jadi jangan terbawa, jangan ro-nya juga, bener Pak. Ya bener Pak Marsono. Sering terbawa juga sama ro-nya. Rom, harusnya rom. Tapi ini agak jarang sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya untuk menebalkan tadi dia ba-nya biar keluar sifat siddahnya tadi memang. Bilnya gampang, tipis. Bil jangan bil. Ya beda. Bil sama bil. Alamin, A-nya tipis, jangan O. Ya. Makanya saya ingatkan kembali, rahang kita ini mempengaruhi suara yang akan keluar. Jadi sifatnya juga akan berpengaruh. Kalau kita mengucapkan A dengan mencucu, itu A-nya salah. Yang benar alamin. Nah, ini dalam riwayat Imam Hafiz, panjang mat arid sukun, mat yang terakhir itu Pak, panjang bacaan yang terakhirnya itu 4 harokat. Ya, ingat 4 harokat. Jadi alamin itu 4. Gimana ngitungnya? Pakai perasaan. Kalau mau dihitung alamin 4, ya. Itu jangan alamin. Cepet banget tangannya. Biasanya anak-anak. Ya kalau belum terbiasa dihitung dulu boleh pakai jari. Kita ulang 1, 2, 3. Qul a'udzu binnas. Nah, untuk bacaan tartilnya, dengungnya Pak, di situ ada 1 dengung ya. Dalam bab tajwid namanya gunah, itu ditahan 4 ketukan Pak. 4 ketukan. Jadi binnas, jangan buru-buru. Ini untuk kita agar bisa mendapatkan keutamaan bacaan tartil ya. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini jelas Pak ya. Jangan nas. Apa itu yang terakhirnya tadi? Nas. Ada. Itu sifat apa Pak? Sifat huruf sin. Ya. Kalau kita nggak berikan, artinya kita menzalimi huruf itu. Ya. Nah, kita langsung tes satu-satu apa lanjut dulu nih Pak? Satu-satu terserah Ustaz. Ayo voting. Satu-satu ya. Nggak mampu ya PR gitu. Iya, ayo Pak, mohon maaf banget ini. Ya, jadi ini kita langsung evaluasi biar penonton juga nggak bosan. Jadi kan banyak referensi. Soalnya ketika nanti bapak-bapak baca ini jangan khawatir. Maksudnya tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tapi mencari pembelajaran buat
yang di rumah yang nggak lihat, yang nggak ikut di sini jadi tahu nanti akhirnya, oh saya kayaknya sama seperti itu gitu, seperti itu. Tapi kalau memang nggak, nanti saya juga akan menilainya juga kalau memang, wah ini sepertinya dilewat dulu, soalnya masih perlu perbaikan agak lama, jadi tetap kita nggak lama-lama di tes ini. Ya boleh Pak, kita langsung ayat 1 di tes satu-satu, dimulai dari siapa? Pak Marsiono. Qul a'udzu birabbin nas. Coba nggak usah lihat Pak sekarang, lihat ke saya aja, soalnya nanti nggak kelihatan. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah ya. Nasnya jangan ditekan Pak. Jangan nas. Nanti ada tasdid di situ, ya. Sama nya kurang keluar. Ada nah itu bunyi huruf zal, sifat huruf zalnya rokhawah namanya. Qul a'udzu. Nah, coba sekali Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah, gitu Pak ya. Bagus. Next. Lanjut yang ini yang baca ya, Pak Hartoyo. Pegang ini. Pegang aja. Nggak ada pencet. Nanti giliran ini Rio yang rekamin ya. A'udzu Pak Sigit nih. birabbin nas. Mau Pak diulang sekali lagi, dua kali ya, 1, 2. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Tadi dengungnya kurang lama dikit lagi, sama s-nya kurang banyak Pak. Coba nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, emang ini s-nya kurang karena mungkin nggak oke mic ya. Tapi sudah bagus. Cuman apa terus kemarin saya PR-nya saya bilang dipaksakan apa pergerakan mulutnya, ya pergerakan rahangnya. Karena masih kaku-kaku gitu. Mungkin belum terbiasa. Ya. Sebelahnya Pak siapa lupa lagi. Pak Tono. Ya, sebelahnya Pak Tono. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, yang tadi udah dipelajari udah dapat ya. Cuman memang huruf ba bertasdidnya ini rom. Masih banyak yang kesulitan sepertinya. Jadi itu dilatih terus Pak Bapak rom ya. Sama hati-hati Pak, huruf au-nya itu jangan ada di hidung. Qul au ya. Harus benar-benar mencucu biar nggak ada suara hidung itu Pak. Qul au Jangan qul au. Biasanya kalau nggak maksimal nanti dengungnya datang. Coba sekali lagi Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Ya. Rabbin nas. Masih belum perasaannya tuh, kurang ditahan lama lagi dikit lagi. Belum langsung tidak tipis susah. Ya, lanjut. Ya lumayan bagus, cuman nunnya kurang ditahan lebih lama. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, bagus. Coba sekali lagi Pak, bisa di zoom out itu Pak. Itunya kameranya di depannya. Depannya kan ada putaran. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Masya Allah bagus. Kurang u-nya aja Pak. Kemarin saya bilang kurang u. Nah, boleh sekali lagi Pak yang qul a'u. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah bagus, udah bagus. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas. Rom agak hilang sekali lagi Pak. Qul a'udzu birabbin. U-nya jangan balikin Pak. Qul a'udzu. Ayo enggak balik, kemarin udah bisa. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, dia kelamaan di ba-nya tadi Pak ya. Kenapa ya? Kelamaan itu.
Robbil. Dia cuma satu ketukan gitu. Robbil, jangan robbil. Tadi kelamaan itu. Terakhir. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu Masya Allah pas gitu. Ya, jangan lama-lama di baknya Pak ya. Jadi nanti kalau lama itu putus. Ya, putus bukannya dapat huruf sifat sidahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, terakhirnya masa hurufnya huruf apa itu tadi? Apa shin? Shin apa sin yang benar? Shin. Nah, lihat di situ. Huruf S itu Oh sin, iya, shin. bukan shin. Ayo. Bin nas. Nas. Birabbin nas. Nah, itu udah benar sinnya. Oh, sini. Rob belum, nunnya kecepatan, jangan buru-buru. Coba, jangan mau pulang ya. Coba ditahan 4 ketukan. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Masih 2 detik itu. Masih 2 ketukan itu. Ya. Berarti PR-nya tuh didengungnya ditahan lebih lama. Sama tadi tuh a'udzu. Harusnya gimana Pak? Bukan a'udzu, tapi a'udzu. Jangan a'udzu. Dibalikin zalnya. Qul a'udzu birabbin nas. Itu di zulnya agak sulit itu belum ya. Zulnya memang banyak yang masih kesulitan dibalikan huruf zalnya. Nanti lihat di kaca bukan kalau ketika a'udzubilahnya masih qul a'udzu harusnya mundur dulu ya, karena itu zal tasydid. Sebelahnya Pak Nes. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi huruf qafnya Pak benar-benar ditahan. Lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Kerasa nggak yang sebelahnya? Itu qafnya itu lari ke kaf itu. Iya. Ada kuf Mak. Kul tadi ada itu huruf kaf. Jadi caranya memang dia agak ditekan Pak. Apa agak naik dikit. Qul. Coba. Nah itu. Nah itu bersih Pak, bersih, nggak ada ku. Kalau ada sedikit itu huruf kaf. Apa Ustaz lagi agak batuk? Iya, nggak apa-apa. Sekali lagi coba. Nah, lewat dulu Ustaz, maaf. Bukan Ya. yang lagi batuk. Bagus, yang sama yang lainnya bagus, cuman tadi lari huruf qaf sama kafnya ya. Memang ini berdekatan banget Pak. Qul. Ditekan lagi Pak. Kurang ada itu nggak tuh? Nggak boleh ada itu, harusnya bersih. Nah itu. Nah itu. Harus terus ditekan Pak ya, dijaga. Latihan dulu dong. Dijaga biar cuman itu Pak. Itu insya Allah bisa diketahui dengan mudah. Karena kalau kita taruh benang itu bakalan ini dia, goyang benang kalau kita kasih pakai benang. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, yang lainnya udah bagus. Cuman itu tadi Pak yang huruf qafnya dijaga jangan sampai ada hamas. Hamas itu udara yang bunyi keluar. Next. Doanya Pak. Enggak apa-apa, coba aja Pak. Pak Supardi. Kok saya langsung tahu? Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi Pak, 2 kali seperti biasa. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, huruf ainnya kayak dilatih lagi. Huruf ain itu memang butuh latihan. Kemudian qafnya tadi malah udah bagus tuh. Kadang-kadang orang bisa qaf tapi nggak bisa kaf. Ya, ketukar-tukar. Karena ngucapin kaf itu juga agak sulit karena ngeluarin sifat hamas itu. Kaf, ak itu agak sulit.
Makanya banyak orang malah bisa huruf qaf aja Pak malah. Tapi kadang orang ketika udah belajar huruf kaf, qafnya suka lari-lari ke kaf. Itu memang kendalanya kalau kita sudah dapat ilmu tambahan. Suka ketukar-tukar. Ya, lanjut Pak Rusman. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, dinanya tadi kok tiba-tiba suaranya jadi kuas. Binas. Nah, harusnya sama. Ya, Pak. Dalam pembacaan itu kita harus tetap stabil, jangan tiba-tiba langsung kuat itu. Nah, itu dia bisa merubah sifat huruf juga nantinya. Jadi harus stabil terus, Pak. Nas, jangan dihentak. Terakhir sekali itu, Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Kurang ditekan di bawahnya, Pak. Ya. Nggak ada tasdidnya tadi. Robbin. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, bagus. Itu nggak apa-apa. Yang pertama tadi yang terlalu besar nilainya. Ya, bagus. Lanjut, kita lanjut, Pak ya. Kita ulangi 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kecepatan dicopotnya. Jangan lupa ya. Ini masih banyak latihan dengung ya, tenang. Di ayat kedua masih ketemu lagi, sampai terakhir itu masih ada gunah namanya. Nun bertasdid ya. Kita lanjut ayat kedua. Nah, ini sering salah baca walaupun sudah belajar tahsin. Apa Pak? Ada dua di sini. Ini sifat, ada nun bertemu shin. Ini ikhfa hakiki namanya Pak. Cara bacanya samar dan mendengung ya. Bukan mendengung saja Pak. Ini dengung Pak. Ini dengung. Min syarril. Itu dengung. Harusnya samar dan mendengung. Min syarril. Jadi persiapan antara nun dan shin itu jelas. Min syarril, bukan min. Coba 1, 2, 3. Min syarril. Nah, hati-hati juga kadang-kadang yang umumnya pakai eng malah. Ming itu juga salah. Ya, belum tepat lah ya, masih mendingan daripada nggak didengungin. Bukan ming, bukan eng Pak ya. Bukan juga min, tapi persiapan antara nun dan shin. Lidah kita sudah ke shin. Min syarril. Nah, ini memang nanti butuh dilihat Pak ya. Kemudian kita lanjut ke huruf shin ya Pak ya. Bukan tapi ingat, lihat beda suaranya kan sama ini huruf shin. Jadi tipiskan, jangan berlebihan seperti ini Pak. Nah, itu berlebihan. Tafashi itu menyebarnya itu di dalam, bukan keluar. Jadi bukan nanti ini penuh tuh. Kemudian huruf ro, lihat di situ Pak, ada ro bertasdid. Nah, tapi ro bertasdid ini sering orang tebalkan Pak. Jadi gini bacanya Pak. Nih, orang yang sudah belajar masih banyak suka ditebalkan seperti ini. Mi syarril, syarril. Kalau ada yang masih bacanya seperti itu belum tepat. Ya, syarril. Yang benar syarril, syarril. Tipis. Kenapa Pak? Karena ro-nya berharokat kasroh. Ya, jadi ro berharokat kasroh itu dibaca tipis. Ya. Nah, ini tipis jadi syarril, bukan syarr, tapi syarr. Coba Pak, min syarri, syarril, syarril. Nah, gitu, langsung tipis bacaan syarril. Bukan syarril Pak, syarri. Ini bukan al-falaq. Oh benar, ini Anas ya. Anas, oh benar, ayat kedua. Ayat
Kok kita, ini surat apa Pak? Kok pada iya semua? Saya lari ke atas malah. Harusnya Malikin Nas dong. Sudah jauh-jauh. Tapi nggak apa-apa. Ada juga nanti di ayat ketiga, nanti ayat keempat nanti kita ketemu min syarril. Kita berarti ayat 2 apa ya? Mohon maaf Pak, nggak ada yang ngelurusin gimana. Ya mungkin bersemangat. Ayat kedua, maaf bunyinya Malikin Nas ya. Ingat, ini udah nggak ada lagi yang baca seperti ini Pak ya. Malikin Nas, masih ada? Rasakan ya, itu salah. Apanya salah? Itu salahnya fatal kalau ma-nya dipanjangkan. Ma-nya pendek di situ Pak. Malikin, bukan ma, tapi Malikin Nas. Coba 1, 2, 3. Malikin Nas. Bener semua ya bareng-bareng. Ma-nya pendek, soalnya ma-nya kayak ada tanda panjang di situ Pak ya. Padahal itu bukan panjang, itu nempel sama huruf lam. Malikin. Nah, di situ ada huruf nun bertasydid lagi Pak ya, sama kayak tadi. Kinnas. Nah-nya berapa harokat Pak? 4 harokat. Kenapa? Ini menerapkan riwayat Imam Hafiz ya. Nas, ada s-nya lagi. 1, 2, 3. Malikin Nas. Ini kayaknya bisa semua, tapi kita cepet kayak dengarnya. Coba Pak Rusman. Malikin Nas. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Ditahan dengarnya Pak. Bagus, terus. Malikin Nas. Ya, bagus. Malikin Nas. Kurang 1 detik lagi. Tapi lumayan, nambah. Terus. Ya, kelebihan 1 detik kayaknya panjang. Tapi nggak apa-apa. Terus. Ya, bagus. Terus. Coba jangan lik Pak ya. Jangan ada kafnya dan ada tasdidnya. Nanti malik, yang benar malikin. Ya, jangan malikin. Lebih cepat lagi Pak. Malikin. Dengungnya jangan lupa ditahan. Sekali lagi. Ya, bagus. Terus. Bagus. Malikin Nas. Ya, bagus. Ingat Pak ya, dalam membaca Quran itu ada tempo atau ketukan. Nggak boleh bacanya gini Pak. Malikin Nas. Boleh nggak gitu? Malikin, harusnya Malikin. 1, 2, 3. Tek. Malikin. Nggak boleh Malikin. Coba gini Pak, enak nggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya alhamdulillah, ya kan? Ada ketukannya di situ. Jadi ketukan itu nggak boleh hilang, ya. Oke. Terus kita ke ayat ketiga Pak. Tadi ilahi, ya. Dijatuhkan dari awal ilahi, ya. Jelas huruf hi-nya Pak. Jangan ilahi. Yang benar ilahi. Coba ilahi. Ya, laki biasanya mudah. Karena emang ada hi, lembas-lembas itu laki dominan. Ilahin nas. Perhatikan la-nya jangan lebih dari 2 harokat. Jangan ilahin, ya. Ilahin nas. Bagus, nasnya jangan ditekan ya, cuman jangan ditahan maksudnya. Kalau tekan berlebih nanti nas, ada siddah di situ. Lanjut lagi kita tes. Pak Rusman lagi.
ilahin nas. Bagus. Terus ilahin nas, kurang dibuka Pak. Ila, la. ilahin nas, Iya, dengungnya kurang ditahan. Tadi kan kita sudah tahu dengungnya ditahan ya. Terus ilahin nas. coba semua fathah Pak, pastikan bergerak mengurut kita itu benar-benar membuka. Fathah itu artinya membuka. Jadi nih ya, dari diem ada gerakan. Ila itu fathah. Jadi jangan ila, nanti nggak sempurna dia. Harus ila, tapi jangan berlebihan. Ilahinnas, punya porsinya masing-masing. Ila, yang penting ada pergerakan itu Pak ya. Nanti bisa dilihat masing-masing. Coba sekali lagi Pak. Ilahin nas. Nah ya, fokusnya tetap dijaga dong juga. Ya tapi nggak bagus ya. Terus ilahin nas. ya bagus ya. Pembukaannya ditambah dikit lagi, kayaknya kurang dikit dibuka. Jadi kayak senyum gitu tadi. Harusnya nanti mirip-mirip kasroh Pak kalau kayak gitu. Ila, harusnya ila. Nah, coba sekali lagi. Ilahin nas. Bagus, patahnya udah pas, dengungnya kurang. Terus ilahin nas. bagus, cuman apa? Ingat ya, punya masing-masing karakter rahang ya. Jangan sampai melewati apa diri kita. Contohnya gini, ila. Harus tetap dinikmati Pak. Yang mana kita nikmati A-nya A. Nah, itu berarti udah A kita segitu. A. Jangan A. Ilah. Batasnya memang 4 jari Pak katanya. Tapi kayaknya nggak sampai segitu. Terus ilahin nas. dibuka lagi elanya Pak. La. Nah. Ilahin nas. Ya, bagus. Sama ya, nanya juga sebenarnya sama tadi Pak. Kurang sedikit di nanya tadi. Nas. Bukan pembukanya Pak. Na. La sama nanya itu sama Pak. La, na. Nggak boleh la, na. Beda ya kan? Harusnya sama. 1, 2, 3. Ilahin nas. Ya, bagus. Udah pas pembukanya. Ilahin nas. Ya, bagus juga. Lanjut Pak. Nah, Pak Marson yang khusus direkam di ayat ini. ilahin nas. Masya Allah. Bagus langsung. Udah nyerap banyak ilmu. Orang Banyuwangi beda. Ini Banyuwangi. Lanjut kita Pak ke ayat 3. Ya, ayat 4. Ayat 4 tadi kita sudah lewat Pak ya. Min syarril tadi. Min syarril, ingat dibacanya samar dan mendengung. Kemudian roknya tipis ya, bukan syar tapi syarril. Nanti kita tes soalnya. Kemudian rilnya ditahan Pak ya. Jangan buru-buru. Min syarril was. Jangan ril was. Ingat nya disempurnakan. Wasil, bukan was. Panjang wanya ya. Ini pembacaannya aja. Wasil kho. Kita lihat huruf kho-nya Pak. Sil kho. Kho-nya sempurnakan o-nya. Kho. Coba wasil kho. Nah, kho langsung ya. Silkhon nas. Ya, kho-nya disempurnakan. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas.
Ya, memang kho-nya itu harus benar-benar maksimal ya. Sil khon, kho dikembalikan kanannya Pak ya. Khon, jangan khon, tapi khon. Tes satu kita mulai lagi dari Pak Ruslan. Kurang lama Pak, 4 ketukan, ditahan dengungnya. Oh, ada dengungnya ya. Dengungnya Pak, dinikmati. Min syarril waswasil khannas. Bagus, masalah. Masya Allah. Dengungnya Pak ya. Langsung lulus ya. Langsung. Min sarril waswasil khannas. Nah ini dengungnya Pak ya. Yang pertama tadi udah dengung pas, tapi pas terakhirnya kok nggak ditahan. Makanya sambil lihat Pak, di situ ada nun bertasuk. Kemudian syarril, jangan berhenti. Syarril was, harus syarril was harusnya. Ya, lanjut Pak. Min syarril waswasil khannas. Ditekan lagi rohnya Pak. Syarril, Min syarril waswasil khannas. bagus ya. Min syarril waswas. Sama satu kayak Pak Usman tadi, R-nya kurang ditahan. Syarril, ada takrirnya Pak. Syarril, kemudian dengungnya dicoba 4 itu kan, 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Ya, bagus. Alhamdulillah lulus. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi, syarril, ada seperti kayak apa ya? Bukan lewat gitu aja, bukan syarril, tapi syarril, ada ada hentakan di itu R-nya. Min syarril waswasil khannas. Bagus ya, seperti itu ada takrirnya tuh. Min syarril waswasil khannas. Boleh sekali lagi Pak. Min syarril waswasil khannas. Ro-nya ini masih ngambang deh Pak, antara tebal dan tipis bunyinya. Syarril. Oh ya Pak, di R dulu Pak, agak susah begini. Syar. Ini kan lidah kaki atas Pak ya, enggak nyentuh gigi, jadi syarril. Coba R. Nah, syarril. Syarril. Nah, rilnya dijelasin lagi. Min syarril waswasil khannas. Ya, bagus, udah lebih baik. Ada takrirnya tadi ada sudah. Terus Min syarril waswasil khannas. ya, insyaallah udah bagus. Cuman tadi ya, itu memang butuh latihan. tapi sudah lebih bagus. Lanjut. Min syarril waswasil khannas. Pak lam sukunnya disempurnakan, dijelaskan. Min syarril ril was. Min syarril waswasil khannas. Nah, itu udah lebih jelas L-nya tadi ya. Walaupun harus tetap ditambah dikit lagi. Nah itu sifat lamnya Pak. Lanjut. Syarril was. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini bersemangat banget. Jadi ada hentak-hentakan di awal, di tengah tadi itu yang kita kasih tahu tadi. Jangan ada Pak, dan nanti dia bisa
merubah ininya, tekanan di matnya bacaannya. Jadi min syarril, jangan dijaga. Min syarril. Coba dari awal lagi. Min syarril waswasil khannas. Nah, itu cakep, bagus. Kayak gitu. Pertama semangat. Semangat. Gitu. Min Bisa nggak satu lagi apa gimana nih? Jam berapa, Pak? kurang 10 menit tadi. Udah tanya jawab kok selesai juga. Iya soalnya Pak. Iya. Jadi sebelum kita lanjut mungkin nanti soalnya nggak sempet Pak, nanti ada tanya jawabnya. Di sini kita sementara cukupkan dulu Pak. Coba ditanyakan terkait apa yang kita bacakan, atau yang sudah kita pernah baca di rumah, atau yang lalu juga boleh, yang masih mengganjal. Ada nggak Pak yang ditanyakan? Kayaknya aku nggak terlalu bawah. Yang mana Pak? Yang Ilahi itu. iya ilahin kadang-kadang. Nah kalau Bapak iya kayaknya miripnya, karena belum terbiasa bikin hi, bukan hi. Nih Pak, ini kalau terlalu bawah dia tuh memang agak sulit sebenarnya Pak. Sebenarnya hak dari bawah dari dada itu hanya ketika sukun biasanya. Itu pun ekstra butuh mengambil energi Pak. Biasanya orang bersemangat. Tapi kalau berharokat kayak ini Pak, hi, jarang sebenarnya. Malah justru orang gara-gara biar nggak ke dada, akhirnya hi-nya nggak maksimal. Malah kayak hi. Apa tuh? Hi. Caranya gini Pak, ketika kita tekan makrotnya ini ada getaran, berarti sudah tepat. Hi. Getaran dominan di mana? Di sini apa di sini? Karena ketika kita ngomong pasti juga ada getaran, nggak mungkin. I. Memang ada, tapi itu bukan dari dada, ya. Memang Pak, huruf H itu memang menghabiskan napas, karena H itu kan sifatnya mengeluarkan udara. Kalau nggak ngabisin napas, berarti belum pas, ya. Memang. Ini H sukun Pak. Hi. Bisa nggak Pak? Itu H itu Pak. Itu H sukun. Kadang-kadang imam cuma dinas. Itu nggak maksimal Pak. Patokannya jangan di imam Pak, tapi di Rasulullah kita kan. Karena nggak semua juga imam kan yang tadi tuh, kita nggak menyalahkan, nggak ini, cuman kadang ya itu tadi kita tuh belajar Pak butuh guru Pak butuh jelasnya apa, tersandarkan atau enggak gitu, tersandarkan kemana, ke Rasulullah, ya. Jadi sudah jelas ilmu itu harus jelas dan harus memiliki sandaran, karena benar saja tidak cukup tapi harus tersandarkan. Bersanad. Nah, sanad itu seperti ijazah Pak, ijazah rantai yang bersambung nanti ke siapa. Walaupun misalkan contohnya saya tuh nggak mengambil sanad, tapi guru saya tuh ada sanadnya, bahkan beliau juga sudah mengizinkan untuk diajarkan ibaratnya untuk bagian itu. Artinya kamu belajar di mana? Di guru ini belajar di mana? Ke ini, dia belajar kemana? Oh ini ada sanadnya. Nah, itu sudah cukup Pak. Jangan saya belajar dari ustadz ini. Nah, kemudian ustadz itu pokoknya mengikuti hawa nafsu, pokoknya menurut saya itu yang benar. Nggak boleh, harus isnadnya, sanadnya jelas, ya. Kalau sin antara sun itu ada yang sama itu benar. Itu sebenarnya peletakannya aja Pak. Makanya saya bilang ketika kita ketok di sini dan sini bunyinya beda Pak, ya. Ini kan. Padahal sama-sama meja, ya kan. Lidah sama-sama lidah, tapi bunyinya beda karena bergeser sedikit Pak tadi itu lidahnya. Karena shot itu tebal. Biasanya kita mulai dari O. Kalau sin tipis.
Nah, yang bikin beda itu tebal tipisnya Pak. Sebenarnya nanti kalau kita sudah bisa, lidahnya itu yang bagian belakang agak mengangkat, nanti dia akan beda. Ya, untuk tahu itu memang susah Pak. Coba latih terus, O-nya aja disempurnakan. Jangan ini sin, yang benar. Ya Pak. Ya. Kita dari mulai alif, ba, la itu sudah terbiasa sin, shin, artinya sin, shin. Kan dibedakan gitu ya. Kita huruf hijaiyah itu sudah terbiasa itu lebih sulit untuk mengembalikan yang saya bilang tadi. Oh iya, itu Pak. Makanya belajar tuh pakai tahapan Pak. Waktu kita kecil nggak mungkin kita diajarin ini Pak. Diajarkan untuk mengenal dulu, mengajarkan untuk mengucapkan dulu. Itu tahapannya Pak, mengenalkan, terus bisa mengucapkannya dengan tepat, kemudian masuk ke tajwid. Tadi kan panjang pendeknya tepat, kemudian nanti sukun-sukun, kemudian nanti tasdid, kemudian nanti dengung, kemudian nanti bisa lulus bacanya satu halaman Al-Quran bisa tepat, nggak ada salah, baru dikenalkan ini sebenarnya. Biar nggak bingung. Ini memang agak ini Pak, agak berat ya. Jadi nggak apa-apa ya. Ini balik tadi saya bilang, ini penyempurnaan Pak, penyempurnaan lambung sempurna itu milik Allah, tapi huruf itu memiliki sifatnya dan harus disempurnakan, dan nggak akan sempurna kalau nggak dikembalikan ke sukunnya, sukun huruf tersebut ya. Nah tadi kalau masih nggak mungkin dulu kita tanya guru kita waktu kecil, Pak ada sanadnya enggak kan? Jangan juga kita menyalahkan guru dulu. Mereka mengajarkan sesuai dengan kebutuhan kita dulu. Nggak mungkin dia ngajarin ini kan. Bisa jadi beliau juga tahu ya. Jadi memang ada masanya Pak ya. Jadi semua juga kemungkinan juga tahu, cuman memang ada spesialisnya Pak. Spesialis di anak-anak, spesialis di ini itu. Jadi insya Allah cuman butuh pembiasaan dan waktu aja. Saya sebenarnya menyarankan ada khusus memang sebenarnya latihan di itunya, namanya Riyadhatul Lisan, latihan lisan. Itu ada kitabnya, ada bukunya. Tapi itu biasanya memang lebih intens Pak. Intens itu seperti kayak daurah gitu. Tahu daurah nggak Pak? Daurah itu berkelanjutan Pak. Misalkan dari jam 8 sampai asar, itu selesai ya. Ini kan dipraktek dan dibacakan seperti itu kayaknya nggak juga sekarang Pak. Nggak bisa Pak kalau tutorial itu. Al-Quran ini nggak bisa dengan tutorial. Karena Pak kita Al-Quran ini nggak bisa ini, harus butuh talaki Pak. Baca dan dengar, baca dan simak gitu. Kalau yang lain bisa mungkin ada ilmu yang bisa diambil, tapi nanti untuk tepat atau enggaknya itu nggak akan bisa kita rasakan kalau nggak disimak sama guru gitu. Ada lagi Pak, dikit lagi. Angka berapa Pak? Dikit lagi. 3 menit lagi. Kiat untuk kita bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, kiatnya apa? Kiatnya sebenarnya kita dapati semua sukun huruf, sukun dari huruf. Iya. Contohnya tadi saya ucapkan dari A sampai Ya itu Pak, alif, ba, ta, sa, jim, ha, itu punya sukunnya Pak ya. Coba saya singkat aja, coba contohnya A ya. A itu kan diem, nggak boleh. A, ba, b. Dia memiliki sukun. Sukunnya ba itu apa Pak? Syiddah dan qalqalah. B. Itu sukunnya. Nanti kalau sukun-sukun itu udah dapet Pak, nanti ketika baca tinggal dibalikin ke sukunnya aja. Sukunnya ba tadi ada Pak, ada syiddah kan, kemudian ta
nggak terlalu sulit. Fa. Lihat fa. Bapak udah sukunnya belum? Coba lagi. Nah, sukunnya ini gini, Pak. Sebelum baca, kita kasih sukunnya dulu. Gini nih, Pak. Saya ngucapin sa ya. Sa. Nggak langsung sa. Tapi sa. Sa. Keluarkan dulu bunyi sukunnya, Pak. Sa. Paham? Sa. Jangan langsung sa. Ba. Tapi ba. Jangan langsung, contoh lagi sin ya. Sa. Harusnya sa. Sa. Kalau jim gimana? Ja. Ja. Ada sidahnya. Ja. Semuanya itu punya sukun, itu rohnya, Pak. Rohnya itu kalau sudah kita dapati, tinggal di, seenggaknya kita dapat tahapan satunya, Pak. Tinggal dibalikin ke sukunnya, kemudian dibaca lagi. Jadi semua itu dibalikin ke sukunnya semua, gitu. Nah, ya. Ya. Itu ada pendalaman di latihannya sebenarnya. Tapi nanti kita satu-satu pertemuan bahas sukun, coba Pak ya. Latihan sukunnya. Demikian. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa berkahi dan mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.